Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, sahabat PKBM Go Digital, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat belajarnya ya. Nah, kita kembali lagi di materi pelajaran Bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pesan tersirat ya, teman-teman. Nah, pada fokus minggu ini kita akan menggali amanat dan pesan moral dari cerita rakyat setempat nih untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara relevan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyimpulkan pesan moral, teman-teman. Nah, seperti dari cerita rakyat yang kita dengar. Lalu kita juga bisa mengidentifikasi watak tokoh utama melalui rangkaian tindakan dan ucapan. Dan juga kita bisa merefleksikan nilai moral seperti agar dapat diterapkan dalam tantangan kehidupan saat ini, serta bisa membangun kearifan lokal seperti kisah Putri Gading Cempaka. Nah, ada persepsi ini teman-teman. Satu lidi amatlah mudah patah, namun segenggam lidi yang diikat akan menjadi sangat kuat. Nah, apa pesan di balik itu? Nah, konsep dasar ya. Nah, menyimak alur legenda secara seksama itu temukan analisis hubungan sebab akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh tokoh di dalam cerita. Nah, watak tokoh itu jadi cerminan tindakan, teman-teman. Nah, terus dia aksi nyata. Nah, itu ubah hasil analisis yang telah teman-teman buat itu menjadi sebuah nasihat kehidupan yang praktis aja. Nah, tuliskan pesan tersebut itu berdasarkan cerita yang didengarkan ya dan didiskusikan relevansi dengan teman-teman. Nah, ini ada studi kasus nih, ada di Danau Dendam. Nah, itu akibat sebuah dendam, teman-teman. Apa akibat dari perbuatan tokoh yang menyimpan amarah dan dendam di dalam hatinya? Nah, itu kan ada nasihatnya. Nah, janganlah memelihara dendam karena pada akhirnya hal itu hanya akan merugikan diri sendiri dan bahkan keturunan kita nanti. Nah, relevansi kehidupan nih teman-teman. Ada kunci utamanya ini. Nah, kunci utamanya apa? Nah, ini oleh-oleh untuk jiwa. Amanat sebuah cerita itu bukan sekedar teks bacaan ya. Nah, tapi jadikan pesan moral sebagai oleh-oleh untuk jiwa kita. Nah, jangan sekedar mendengarkan kisahnya, tetapi ambillah ini intisari dengan bijak ya untuk diaplikasikan dalam perilaku dan kehidupan teman-teman sehari-hari. Nah, ada 3 langkah analisis moral nih teman-teman. Yang pertama yaitu menyimak saksama. Nah, fokuslah penuh ya pada alur cerita. Lisan yang disampaikan itu dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah analisis kausal. Nah, melihat hubungan dan dampak nyata dari setiap tindakan sang tokoh cerita. Yang ketiga, refleksi diri. Nah, menarik simpulan dan pesan positif untuk diterapkan di kehidupan nyata. Nah, ini ada merupakan indikator keberhasilan, teman-teman. Yang pertama itu fokus penuh. Nah, mampu menyimak dari awal hingga akhir cerita lisan tanpa ada uh, detail penting yang terlewatkan ya. Nah, yang kedua itu karakter tokoh. Nah, teman-teman mampu untuk menyebutkan tokoh utama dan menjelaskan wataknya dengan melampirkan bukti tindakan yang akurat. Dan yang ketiga apa? Ya, menyimpulkan mandiri. Nah, teman-teman itu mampu menyimpulkan amanat dan pesan tersirat dari hikayat itu dengan bahasa yang tepat dan struktur. Dan yang keempat, teman-teman itu mampu mengaitkan pesan moral tersebut dengan pengalaman pribadi atau tantangan di dunia saat ini. Nah, amanat cerita adalah oleh-oleh untuk jiwa kita, teman-teman. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai materi
kali ini, boleh teman-teman tulis di kolom komentar ataupun teman-teman boleh langsung menghubungi tutor yang bersangkutan ya teman-teman. Dan sampai sini dulu pembelajaran kita di materi kali ini ya. Dan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.